1910106002. Program Studi S1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Saya akan menjelaskan mengenai koreksi geometrik, georeferencing, dan rektifikasi. GIS pada umumnya terdapat proses penginputan data. Datanya dapat berupa data peta digital atau analog, citra penginderaan jauh, data sekunder, dan tabuler. Pada citra penginderaan jauh, kita tidak bisa langsung memasukkan datanya. Menurut John R. Jensen, Introductory Digital Image Processing, itu bukunya menjelaskan citra penginderaan jauh mempunyai kesalahan sistematik dan non-sistematik. Kesalahan tersebut dapat diatasi dengan GJB. GJB yaitu titik di bumi di mana posisi pada peta dapat diidentifikasikan. Lalu ada georeferencing, yaitu proses memberi referensi spasial tertentu pada objek berupa raster dan image yang belum mempunyai koordinat sistem. Lalu juga ada mengenai rektifikasi. Apa sih itu rektifikasi? Ya, rektifikasi adalah mentransformasikan data yang belum mempunyai koordinat sistem menjadi data yang memiliki koordinat sistem. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai koreksi geometrik, georeferencing, dan rektifikasi pada ArcMap. ArcMap yang saya gunakan yaitu ArcMap 10.3. Kita open. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini kita pilih New Map. Map lalu oke. Sebelum kita melakukan geometrik, georeferencing, dan rektifikasi, kita mengatur terlebih dahulu apakah di ArcMap ini kita sudah ada tools mengenai georeferencing. Jika belum ada, terutama seperti ini, itu belum ada, maka kita dapat melakukan dengan cara klik kanan, lalu ini yang pilihan georeferencing dicentang. Jika tidak dicentang itu nanti nggak ada. Nah, ini tidak ada georeferencing. Jika ada maka dicentang seperti ini. Jadi di sini ya georeferencing. Inilah toolbar dari georeferencing. Nah, selanjutnya kita melakukan setting terlebih dahulu di layar dengan cara klik kanan, lalu pilih properties. Nah, kita atur di data frame properties, yaitu di tool koordinat sistem. Nah, di tool koordinat sistem ini nanti kita itu memasukkan koordinat kita sekarang. Nah, karena saya di koordinat sekarang. Nah, ini jika di sini belum ada WJS 1984 UTM Z 49S, maka kita bisa menginput koordinat sistemnya dengan cara project koordinat sistem. Ini dengan cara di breakdown. Selanjutnya kita pilih UTM, di breakdown lagi. Lalu ini ada WJS 1984. Ini di breakdown terlebih dahulu, lalu muncul Southern Hemisphere. Ini di breakdown lagi, lalu kita pilih WJS 1984 UTM Zone 49S, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita memasukkan data peta JPG yang kita punya. Nah, jika belum ada di sini, maka kita harus mengconnect to folder terlebih dahulu. Penjelasan connect to folder sama seperti penjelasan video sebelumnya. Nah,
tetap sama, yaitu dengan cara kita memilih di mana posisi peta JPG yang kita simpan. Nah, peta JPG yang saya punya itu berada di folder ini dengan cara di breakdown, lalu ini klik ke sini. Ini kita klik OK. Lalu selanjutnya, sebelum kita melakukan georeferensi, kita harus mematikan auto adjust terlebih dahulu. Kenapa dimatikan? Karena kita akan membutuhkan titik untuk referensinya. Nah, ini kita dengan cara zoom in terlebih dahulu. Ini saya mulai dari bagian kanan atas. Nah, ini kita dengan titik koordinat horizontal, yaitu koordinat X, dan vertikal dengan koordinat Y. Dengan cara klik add control point, lalu klik perpotongan koordinat antara horizontal yaitu X dan vertikalnya Y di sini. Ini klik kiri, ini muncul angka 1, lalu selanjutnya kita klik kanan dengan input nilai X dan Y-nya. Nah, kita geser saja biar terlihat semuanya. Ini kita masukkan nilainya. Nilai di X ada 8, 3, 2, nolnya 3 kali, 1, 2, 3. Lalu di nilai Y ada 914 0, 0, 0, 0. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecek di view link table. Nah, ini data koordinat yang sudah kita masukkan, yaitu fungsi untuk melakukan koordinat seperti tadi atau rektifikasi berfungsi untuk seandainya kita mencari data lalu kita tidak punya peta mapnya atau soft file-nya, dan soft file itu masih berupa JPG, kita bisa melakukan digitasi seperti tadi. Nah, dengan syaratnya harus memberikan koordinat pada peta JPG yang kita punya tadi ya. Lalu karena hanya JPG yang tidak punya koordinat real, sehingga harus memasukkan koordinatnya secara manual dengan cara seperti tadi, dimulai dari add control point, terus klik koordinatnya, lalu klik kanan menambahkan input X dan Y-nya. Selanjutnya di sini muncul X source, yaitu nilai dari sumber aslinya, yaitu ada 1702, sekian. Nah, koordinat tersebut itu random, yaitu dengan cara menyesuaikan koordinat aslinya di peta tersebut dengan nilai X dan Y dimasukkan. Baik nilai X dan Y dimasukkan seperti tadi juga. Ini hasil nilai dari nilai X yang ada pada peta JPG yang kita punya, dan ini nilai Y pada peta JPG yang kita punya juga. Nah, selanjutnya ada juga syarat agar rektifikasi yang kita lakukan presisi, yaitu dengan cara titik koordinat paling tidak lebih dari 1, kalau bisa 3 ke atas. Kenapa? Biar ada referensi titiknya dan juga dimasukkan titik-titik di pojoknya, sehingga yang menjadikan itu titik utama. Lalu agar dapat juga untuk mengunci titik-titik supaya tidak bergeser. Lalu di tabel ini muncul total RMS error. Apa sih RMS error itu? Nah, ya, RMS error atau root mean square, yaitu perbandingan nilai yang jadi acuan untuk nilai akurasi petanya.
apabila semakin kecil maka semakin bagus nilainya. Lalu di sini itu tidak boleh lebih dari 1 karena nilai 1 itu sama dengan 100%. Nah, 100% dibagi dengan 100% itu nilainya 1. Maka apabila semakin kecil yaitu 0,000 sekian itu berarti mendekati presisi atau mendekati koordinat yang asli. Nah, jadi sampai di sini. Jadi untuk agar mendekati presisi atau mendekati koordinat yang asli, koordinat ini agar lebih presisi dengan cara menarik atau memilih atau menentukan titik kontrol plane-nya itu sesuai dengan titik koordinat pertemuan ini. Ini itu titik perpotongan antara yang horizontal dengan yang vertikal. Nah, apabila ingin kita mendapatkan yang lebih presisi lagi, kita akan dengan cara zoom in banget, sehingga itu juga lebih presisi lagi. Selanjutnya, georeferencing tadi juga mematikan auto adjust. Ini kan auto adjustnya mati. Nah, pada georeferencing ini kan auto adjustnya mati atau dimatikan itu karena saat akan mengaktifkannya dan memilih satu titik itu maka akan langsung menyesuaikan koordinat sumber aslinya, dan yang memiliki satu titik maka tidak bisa mengunci semua titik yang lain, sehingga kita harus memilih titik-titik yang lain di peta JPG yang kita punya. Nah, ini saya akan memberikannya. Nah, ini saya memilih di sini. Ini dengan cara zoom in. Ini kita lakukan seperti prosedur yang tadi. Prosedurnya sama, yaitu dengan cara klik control pane. Lalu ini harus tepat dengan tanda plusnya. Klik kiri, lalu klik kanan, input nilai X dan Y-nya yaitu 828.000 dan nilai Y-nya yaitu 914.000. Nah, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada 2. Lalu kita lakukan hal yang sama juga pada posisi kiri bawah dengan cara zoom in ini. Nah, ini dengan cara add control points. Ini harus tepat dengan tanda plusnya. Lalu klik kiri, lalu klik kanan, input nilai X dan Y-nya. Nilai X-nya yaitu 828.000. Lalu ada nilai Y-nya yaitu 9136000. Lalu klik OK. Lalu kita juga lakukan hal yang sama pada posisi kanan bawah. Prosedurnya sama, yaitu dari add control point. Ini harus tepat dengan tanda plusnya. Lalu klik kiri dan klik kanan, input nilai X-nya. Nilai X-nya yaitu 832.000. Lalu ada nilai 913.600.
klik OK. Jadi kita sudah mempunyai 4 koordinat. Kita bisa lihat di view link table. Nah, ini sudah ada. Seperti ini data yang kita miliki dari peta berbentuk JPG tadi. Ini bisa kita klik silang. Nah, kita tadi sudah selesai melakukan di 4 koordinat. Kita bisa melihat view link table ini. Titik-titiknya ada ini link 1, ini itu tadi di pojok kanan atas. Dengan nilai X-nya sekian, 832, 000 sekian, dan koordinatnya 914000 sekian. Dan di link 2 yaitu di pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas itu yang ini itu koordinat X-nya yaitu 828 dan Y-nya itu 914. Lalu ada yang 3 di sini. Itu ada koordinat X-nya itu 828 dan Y-nya 9136000 dan yang keempat juga koordinat X-nya ada 83200 dan Y-nya 9136000. Nah, ini bisa di save, tapi jika klik ini itu yang ke save cuma data tabelnya saja. Nah, selanjutnya lalu kita referensikan dengan cara menyalakan AutoAdjust-nya lagi. Nah, tidak ada. Nah, kita dapat melakukannya dengan cara zoom to layer. Nah, ini nilai 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa mengecek lewat ini tidak hilang karena ini datanya sudah terkunci. Lalu kita juga bisa membandingkan titik koordinat yang di sini apakah ada perbandingan yang begitu besar dengan titik koordinat aslinya. Nah, di sini itu yang paling bawah ini itu koordinat yang asli dari base map yang kita punya. Nah, ini kita lakukan dengan cara zoom in. Nah, ini kita letakkan posisinya tepat di tanda plus. Nah, ini nilainya di sini itu 8319999 4 kali, 941. Ini itu untuk memperbandingkan seberapa besar sih perbedaannya. Nah, ini itu kita meletakkan di sini. Nah, ini itu 8319997,179. Jadi itu hampir mendekati dengan 832. Itu bisa segini. Nah, tepat. Nah, kalau tepat itu ini nilainya itu jangan sampai kursor itu bergeser. Nah, selanjutnya lalu kita klik georeferencing lagi untuk mengunci update georeferencing. Nah, ini nilainya ini datanya sudah terkunci. Ini juga sudah ada karena itu semua sudah terkunci dan maka tidak hilang. Nah, jika sudah terkunci seperti ini. Nah, ini keadaan peta yang sudah kita beri titik koordinat dan ini datanya juga sudah terkunci. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.